Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah menemukan karya Allah dalam tradisi. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Markus 7 ayat 7 berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Mari kita mulai renungan kita. Adat istiadat atau tradisi adalah tata kelakukan yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku kehidupan masyarakat. Sebagai warisan, adat istiadat atau tradisi hadir dalam sejarah. Akan sulit untuk menemukan asal mulai sebuah tradisi berlaku, biasanya mengalir dalam pola hidup, bisa karena penemuan solusi atas suatu masalah atau berkembang secara perlahan dalam sejarah. Sebuah tradisi bisa mengalami perkembangan dan inovasi, meskipun bisa terjadi tradisi mengalami kematian ketika konteks tidak lagi memberikan ruang yang cukup. Menariknya dalam banyak tradisi terdapat ajaran yang tersemat di dalamnya, paham dinamisme, yang mengajarkan tentang roh nenek moyang bisa mewujud dalam tradisi berkunjung ke makam. Meskipun dalam perkembangan berikutnya bisa dimaknai berbeda oleh generasi berikutnya, jika tradisi sulit ditemukan sejarah awalnya, Alkitab justru dengan gamblang mengawali sebuah ajaran dengan tindakan ritual yang diteruskan dari generasi ke generasi. Jika tradisi inisiatornya adalah orang-orang pada masa tertentu,
Alkitab justru memberikan penjelasan menarik bahwa Allah lah sangat inisiator ketika sebuah ajaran diberlakukan. Para Farisi adalah orang-orang yang taat dalam mengajarkan ajaran Taurat secara ketat. Mereka mempunyai disiplin yang kuat dalam hal ketaatan. Itu sebabnya Yesus pernah meminta para murid untuk memiliki semangat para Farisi dalam hal ketaatan kepada hukum. Sayangnya, seringkali ketaatan yang dilakukan membabi buta. Lebih sering hal praktis diberlakukan secara harafiah, sementara makna dan tujuannya terabaikan, apalagi ketika terhubung dengan berbagai-bagai tradisi yang diwariskan. Dalam beberapa hal, tradisi memang bisa berjalan berdampingan dengan hukum Tuhan. Misalnya, tentang menghormati orang tua, tidak ada adat istiadat yang menentang hal tersebut. Pada titik ini tradisi dan ajaran Tuhan bisa diperjumpakan. Namun ketika mulai terjadi penyimpangan, di situ diperlukan ketegasan. Menghormati orang tua yang berlebihan dengan mengkultuskan bahwa meminta bantuan kepada mereka ketika mereka telah tiada, tentu ini bertentangan dengan ajaran Tuhan. Dalam banyak kesempatan, para Farisi justru melakukan hal yang sama. Ketaatan kepada hukum yang bersifat praktis lebih kuat dan mengabaikan hukum dasarnya. Itu sebabnya, Yesus dengan tegas mengutip Perjanjian Lama, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Sangat diperlukan kepekaan iman agar tidak tersesat pada berbagai ajaran yang terlihat benar, padahal kenyataannya, ketika diuji oleh firman Tuhan nyata benar penyimpangannya. Hidup di era digital hari ini, ajaran apapun dapat diakses. Begitu banyak ajaran yang terlihat benar, apalagi terasa, gue banget, telah berhasil membius banyak orang untuk membenarkan tindakannya, terlihat alami, natural dan mudah diterima oleh akal. Apalagi disajikan secara apik, menarik dan didukung oleh audio visual yang menggoda, tidak perlu waktu lama untuk mencernanya dan merasa paham, padahal ujungnya menuju jurang maut. Diperlukan pencerahan dari Roh Kudus agar tetap berada pada jalur kebenaran. Ujilah segala hal, meskipun terlihat baik, namun belum tentu menyelamatkan. Tuhan mengetahui isi hatimu. Hati adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, terlebih lagi bagi orang percaya, karena hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak itu sangat bergantung pada apa yang ada di hati kita. Mengapa? Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kepada anaknya, Daud juga mengingatkan, "Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita." Karenanya kita harus berhati-hati dan selalu menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Teks khotbah ini dengan jelas menyatakan bahwa segala pikiran dan perbuatan jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lain-lain, bersumber dari hati. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tahu benar bahwa keadaan hati manusia sangat menentukan jalan hidupnya. Itu sebabnya iblis berusaha untuk menyerang dan mempengaruhi hati manusia dengan hal-hal yang negatif dan menjadikan hati sebagai sasaran empuknya. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, kebencian, kepahitan, dan sebagainya adalah hal-hal yang seringkali dipanahkan iblis hingga manusia menjadi lemah, tak berdaya, putus asa, kehilangan sukacita dan damai sejahteranya. Firman Tuhan menasihatkan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi kita harus bisa menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Waspada berarti selalu berjaga-jaga dan tidak lengah ibarat seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan.
sebab jika kita lengah sedikit saja kita akan tertembak oleh musuh. Mari kita belajar dari Daud yang selalu terbuka di hadapan Tuhan, siap untuk ditegur dan dikoreksi bila isi hatinya mulai tidak benar. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Keberadaan hati kita ini ibarat sebuah kebun. Bila kebun itu selalu kita jaga dan kita rawat setiap hari, kebun itu akan menjadi lahan yang subur dan siap untuk ditanami benih, yang pada akhirnya akan menghasilkan tuaian yang baik. Sebaliknya, jika kebun itu kita biarkan terbengkalai, maka di dalam kebun itu akan tumbuh banyak ilalang dan semak belukar yang justru akan menghambat tumbuhnya benih yang kita semai. Begitu juga dengan hati, kita perlu menjaga, merawat dan menanaminya dengan benih yang baik dan positif yaitu firman Tuhan, sehingga isi hati kita bersih dari segala kotoran. Timbul pertanyaan kita, mengapa kita harus selalu menjaga hati kita tetap bersih? Sebab bila hati kita bersih, murni, Tuhan akan berkenan hadir dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan upah bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ada berkat, perlindungan, bahkan ia akan melihat Tuhan. Jadi dia berkenan memilih seseorang dan memberkatinya bukan berdasarkan penampilan fisik, kepintaran, kekayaan yang dimiliki, padatnya jadwal pelayanan atau aktivitas rohani yang dikerjakan, tetapi dia melihat isi hatinya. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Sudah bersihkah atau masih banyak kotoran, hal-hal jahat dan akar pahit yang terkandung di dalamnya? Nah, supaya hati kita bersih dan murni, tidak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan, berdoa dengan mencurahkan isi hati dengan jujur dan membuka hati untuk selalu dikoreksi oleh firman-Nya. Itulah proses menuju kemurnian hati. Karena firman-Nya itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jika hati kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka ibadah dan pelayanan yang kita kerjakan juga sia-sia. Dalam teks khotbah minggu ini, kita akan melihat sebuah perjumpaan antara Injil dan budaya. Perjumpaan ini selalu menimbulkan perdebatan yang panjang dan alot. Sebagai manusia yang mewarisi nilai-nilai budaya, sekaligus manusia beragama diperhadapkan pada pertanyaan etis. Apakah kita mau mengutamakan salah satunya, atau memperlakukan keduanya secara bersama, atau bahkan tidak sama sekali? Kedatangan para ahli Taurat dan orang Farisi untuk menemui Yesus diawali dengan sebuah pemandangan yang menarik ketika mereka melihat beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Lalu mereka mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Sebagai orang yang hidup di tengah-tengah komunitas Yahudi, Yesus sendiri mengetahui adat istiadat yang dimiliki bangsa Yahudi. Karena itu, Yesus merespons dengan mengkritik cara orang Farisi dan ahli Taurat memahami adat istiadat dan mengatakan, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Kritik Yesus selanjutnya dengan mengutip salah satu bunyi hukum kelima, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," yang dalam penerapannya oleh orang Farisi dan ahli Taurat ternyata diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari hukum itu, yaitu dengan melegitimasi ketaatan kepada Tuhan dalam bentuk pemberian korban adalah hal yang lebih utama daripada menghormati, mengurus orang tua. Menurut Yesus, hal yang prinsip bukanlah apa yang dari luar dan masuk ke dalam diri orang tersebut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari orang itu, itulah yang menajiskannya. Karena itu,
Yesus tidak menegur para murid yang dinilai menyalahi adat istiadat orang Yahudi. Sebab yang terpenting bagi Yesus adalah apa yang mewujud nyata dalam sikap dan perbuatan. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Bukan apa yang masuk, diterima, dipelajari, diresapi, diketahui dan dipahami. Ungkapan, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu? Mengartikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain sedekat apapun relasi yang terjalin. Isi hati akan terungkap dalam bentuk perbuatan nyata dari orang tersebut, sehingga setiap perbuatan adalah cerminan dari isi hati orang tersebut. Ajaran Yesus ini mengingatkan kita supaya tidak memusatkan tujuan kita dengan memasukkan banyak hal dari luar ke dalam diri kita, apakah itu pengetahuan, informasi, wawasan, dan sebagainya. Tentu semua yang didapatkan sangat bermanfaat dan mendorong peningkatan motivasi dalam hidup. Tetapi yang mau Yesus tegaskan adalah, apakah yang masuk itu akan mengeluarkan kebaikan atau keburukan. Bisa saja ada banyak pengetahuan tentang kebaikan yang kita terima, tetapi akan mengeluarkan keburukan atau sebaliknya. Disinilah kita meletakkan fungsi hati kita untuk mengontrol semua pikiran dan perilaku kita. Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak pengetahuan, ilmu dan wawasan yang kita miliki. Yang akan menjadi titik tolak adalah seberapa besar hal-hal itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dalam tindakan. Kedalaman hati kita menjadi pusat perhatian Tuhan supaya Roh Kudus membantu kita mengelola dan mempertimbangkan semua yang masuk, sehingga tidak mencelakakan hidup kita. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang bebas dari pengaruh adat istiadat kita masing-masing dan mungkin kita masih terus menghidupinya sampai sekarang. Nilai-nilai kebajikan yang dipelihara dalam adat istiadat kita akan menjadi bermakna jika kita juga mampu memberi makna Injil yang setara dalam pemberlakuannya. Martin Luther, tokoh reformasi, dalam salah satu tulisannya mengatakan begini, siapa yang dibenarkan oleh iman, dia akan meresponsnya dengan ucapan syukur dan kasih yang menyempurnakan, melalui iman pada janji Allah. Seseorang menerima anugerah keselamatan dan kemampuan untuk mengasihi dari hati dan bukan karena dorongan hukum dari luar dirinya. Demikianlah Tuhan melihat kita sampai pada kedalaman hati kita. Renungkan, kita harus menjaga hati untuk senantiasa bersih dan kudus. Segera bereskan bila hati sudah mulai tercemar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan kita. Jangan terkecoh dengan penampilan seseorang. Penampilan seseorang boleh kelihatan menarik padahal hanya bersifat sementara. Menilai hati seseorang memang sulit, tapi paling kurang lihatlah kesehariannya, sikap hidupnya, ketulusannya, kepatuhannya, kejujurannya, kesetiaannya dan terutama perilakunya dalam melaksanaan kehendak Tuhan, sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Samuel tidak memaksakan kehendaknya, penilaiannya dan pertimbangannya untuk diikuti oleh Tuhan, tapi dia tunduk pada kehendaknya dan pilihan Allah. Berani menyuarakan kebenaran. Ada perkataan yang mengatakan, kita tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita harus memastikan burung-burung jangan sampai bersangkar di atas kepala kita. Artinya, kita tidak bisa melarang dan membatasi orang-orang mau berkata apa, mau melakukan apa itu di luar kekuasaan kita. Tetapi yang harus kita pastikan hati kita tidak akan terkontaminasi atau terpengaruh dengan kejahatan orang-orang di sekitar kita. Kita mempunyai jati diri. Saya kira karakter seperti ini yang ada pada Daud, sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi sangat tinggi, menjadi raja bangsa Israel, dan menjadi bapa leluhur Sang Mesias. Alkitab mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bunda Teresa pernah berkata, menjadi orang baik adalah pilihan. Tidak ada orang yang dilahirkan menjadi baik atau buruk,
Kita selalu dihadapkan dengan pilihan dalam hidup. Kita memilih mencintai atau membenci, memaafkan atau mendendam, taat aturan atau melanggarnya, untuk menjadi pemecah masalah atau sumber masalah, dan lain-lain, untuk menjadi orang baik, berani menyuarakan kebenaran. Kita membutuhkan iman dan keberanian, berani keluar dari zona nyaman diri. Penjelasan Nats. Dalam Nats hari ini menyajikan di hadapan kita seorang tokoh yang memiliki keberanian moral. Teladan itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena keteguhan moralnya, dia berani mati. Yohanes dieksekusi karena menegur Herodes dengan keras. Sang raja ia kecam karena bertindak melawan hukum Yahudi dengan menikahi Herodias, istri Filipus. Padahal Filipus adalah saudara Herodes sendiri. Yohanes Pembaptis merupakan model bagi kita semua. Ia memiliki iman yang teguh. Imannya itu juga yang mendasari pilihan moralnya, dan karena itu pula lah dia berani bertindak dan menyuarakan kebenaran kendati nyawa jadi taruhannya. Tokoh lain yang ditampilkan dalam Nats hari ini adalah Herodes serta Herodias dan anak perempuannya. Raja Herodes dengan penuh ketakutan serta rasa bersalah meyakini bahwa Yesus adalah reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis yang telah dipancung. Herodes sebenarnya sangat menghormati Yohanes, sebagaimana juga akan terjadi pada Yesus ketika dibawa ke hadapannya. Ketika anak perempuan Herodias meminta kepala Yohanes, Herodes merasa sedih. Sebenarnya ada kesempatan bagi Herodes untuk membebaskan Yohanes, tetapi tidak dilakukannya karena gengsi di hadapan tamu-tamunya. Herodes bisa memilih melakukan yang baik dan benar, tetapi dia tidak membuatnya. Herodias dan anak perempuannya ditampilkan sebagai orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri. Herodias tentu juga mendengar teguran keras Yohanes kepada Herodes karena mengambil dia sebagai istrinya. Ketika mendengar teguran itu, Herodias tentu bisa memperbaiki perbuatannya dan kembali kepada Filipus. Ada kesempatan bagi Herodias untuk melakukan sesuatu yang baik, yakni pertobatan, akan tetapi, dengan mendendam kepada Yohanes, ada kesan bahwa Herodias juga menghendaki hidup bersama dengan Herodes. Dendamnya itu diwujudkan dengan meminta kepala Yohanes dipenggal di dalam penjara. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sebuah ungkapan berkata, "Di dunia ini tidak ada teman sejati atau musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan kekal." Ada saja yang pro dan kontra dengan kalimat ini, tetapi yang namanya kepentingan dapat membuat kawan berubah menjadi lawan, ataupun sebaliknya, lawan menjadi kawan. Benarkah? Lewat berbagai media sosial, kita menyaksikan perbuatan nekat membunuh, menghilangkan nyawa orang, membunuh karakter, merusak nama baik, atau membunuh masyarakat demi kepentingan pribadi. Ternyata kepentingan pribadi dapat membutakan mata dan mata hati manusia. Kisah Herodes dan istrinya Herodias adalah contoh sikap mementingkan diri, dan gengsi mengalahkan kebenaran hati nurani. Karena kepentingan membalas dendam membara membuat Herodian menghasut putrinya Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah tarian yang telah menghibur hati raja dan para tamunya. Dikarenakan kepentingan akan harga diri dan gengsi membuat Herodes memenuhi apa saja permintaan Salome. Meskipun permintaan itu mengorbankan nyawa orang yang disegani, dan membuat hatinya sedih. Kisah Herodes dan Herodias masih dilakoni dalam pentas kehidupan. Tak bisa dipungkiri juga bahwa masih ada teladan hidup bak Yohanes Pembaptis, berani berbicara kebenaran meskipun harga yang dibayar mahal. Sebagai orang beriman kita diajak untuk melakukan sesuatu yang benar meskipun tidak menguntungkan diri sendiri. Sebagaimana umat Tuhan, mari kita bulatkan tekad untuk berani menyuarakan kebenaran. Bukalah hati nurani agar mampu mendengarkan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi, menjadi orang baik itu pilihan. Adalah pilihan kita untuk mendengarkan suara hati kita atau tidak.
adalah pilihan kita untuk berani menyuarakan kebenaran atau tidak. Juga sebuah pilihan, apakah kita mau bertobat dan memperbaiki diri atau tetap menceburkan diri dalam perbuatan dosa. Minta, cari, dan ketuk. Matius 7 ayat 7 berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Nas hari ini merupakan sebuah lanjutan pengajaran lanjutan Yesus tentang doa dalam bagian dari khotbah di bukit. Yang pertama kalinya dia berbicara tentang Bapa yang ditemukan di tempat tersembunyi namun memberikan penghargaan kepada kita secara terbuka, serta memberikan kita pola doa. Di sini dia ingin mengajari kita apa yang di dalam seluruh kitab suci dianggap hal utama dalam doa, keyakinan bahwa doa akan didengar dan dijawab. Perhatikan bagaimana dia menggunakan kata-kata yang memiliki makna yang hampir serupa, dan setiap kali mengulang janji tersebut dengan begitu jelas. Kamu akan menerima, kamu akan mendapat, pintu akan dibukakan bagimu. Kemudian hal ini menjadi landasan bagi kepastian hukum kerajaan Allah bahwa Ia yang meminta, menerima, Ia yang mencari, mendapatkan, bagi yang mengetok, pintu akan dibukakan. Kita tidak bisa tidak merasakan bagaimana dalam pengulangan 6 kali ini, dia ingin menanamkan ke dalam pikiran kita akan kebenaran yang satu ini, bahwa kita boleh dan seharusnya dengan percaya diri mengharapkan jawaban atas doa kita. Dalam ketiga kata yang Tuhan gunakan, mintalah, carilah, ketoklah, ada perbedaan makna. Jika memang demikian tujuannya, maka yang pertama, mintalah, merujuk pada pemberian yang kita doakan. Namun, kita bisa saja meminta dan menerima pemberian itu tanpa sang pemberi. Kata, carilah, yang digunakan di sini adalah kata sering digunakan Alkitab mengenai Allah itu sendiri. Kristus memberikan kepastian bahwa kita dapat menemukannya. Akan tetapi, tidaklah cukup untuk mencari Allah hanya pada saat kita butuh, tanpa datang kepadanya dalam persekutuan yang erat. Ketoklah, berbicara tentang izin untuk tinggal bersama dan di dalamnya. Meminta dan menerima pemberian akan menuntun kita pada pencarian serta mendapatkan sang pemberi. Lalu pada akhirnya kepada pengetokan dan dibukanya pintu dari rumah dan kasih Bapa. Satu hal yang pasti, Tuhan ingin kita merasa pasti bahwa meminta, mencari, mengetok, tidak akan menjadi sia-sia. Menerima jawaban, mendapatkan Allah, hati dan rumah Allah yang terbuka, adalah buah doa yang pasti. Bahwa Tuhan menganggap perlu untuk mengulangi kebenarannya dalam berbagai bentuk, menunjukkan bahwa hal itu adalah pelajaran yang sangat penting. Hal itu membuktikan bahwa Dia mengetahui hati kita. Bagaimana keraguan dan ketidakpercayaan terhadap Allah adalah alamiah bagi kita. Dan betapa mudahnya kita untuk cenderung menjadikan doa sebagai kegiatan keagamaan tanpa adanya jawaban. Dia juga mengetahui bagaimana, bahkan ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah pendengar doa dan mempercayai doa menangkap janji Tuhan, pemahaman itu terlalu tinggi dan sulit untuk murid yang setengah hati. Karena itu pada awal instruksinya kepada mereka yang ingin belajar berdoa, Dia berusaha meletakkan kebenaran ini pada kedalaman hati mereka. Doa memang banyak faedahnya. Mintalah maka kamu akan menerima. Setiap orang yang meminta, menerima. Ini adalah hukum kekal yang pasti dari kerajaan Allah. Jika kita meminta dan tidak menerima, hal itu pasti karena ada suatu hal atau keinginan yang salah. Tunggu dulu. Biarkan firman dan Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa dengan benar. Tetapi jangan melepaskan keyakinan yang ingin Dia bangkitkan. Setiap orang yang meminta akan menerima. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kristus tidak memiliki dorongan yang lebih besar untuk doa yang gigih dalam sekolahnya dibandingkan hal ini. Seperti seorang anak yang harus membuktikan sebuah penjumlahan adalah benar. Bukti bahwa kita telah berdoa dengan benar adalah jawabannya.
Jika kita meminta dan tidak menerima, itu karena kita belum belajar untuk berdoa dengan benar. Biarlah setiap pelajar dalam sekolah Kristus menangkap perkataan Sang Guru dalam segala kesederhanaannya. Setiap orang yang meminta, menerima, dia memiliki alasan yang bagus untuk membicarakannya dengan tanpa syarat. Marilah kita berhati-hati agar jangan melemahkan firman dengan hikmat manusia kita. Saat Dia memberitahukan kita hal-hal surgawi, biarlah kita mempercayainya. Firman-Nya akan menjelaskan dirinya sendiri kepada siapa yang percaya sepenuhnya. Bila pertanyaan dan kesulitan timbul, jangan biarkan hal tersebut tinggal sebelum kita menerima apa yang difirmankan. Jangan, marilah kita mempercayai semuanya kepadanya adalah bagiannya untuk memecahkannya. Tugas kita adalah pertama-tama dan sepenuhnya menerima serta memegang erat janjinya. Biarlah dalam ruang dalam diri kita, dalam ruang dalam hati kita juga, firman itu ditorehkan dalam huruf bercahaya. Setiap orang yang meminta, menerima. Menurut ajaran Sang Guru ini, doa terdiri dari dua bagian, memiliki dua sisi, manusia dan Sang Ilahi. Manusia adalah yang meminta, Sang Ilahi yang memberikan. Atau, melihat keduanya dari sisi si manusia, ada permintaan dan penerimaan, kedua bagian yang menjadikannya utuh. Seolah-olah Dia sedang berkata kepada kita agar kita tidak berhenti berdoa tanpa sebuah jawaban, karena adalah kehendak Allah, peraturan dari keluarga Allah setiap permohonan yang diiringi kepercayaan seperti anak-anak akan dikabulkan. Jika tidak ada jawaban yang datang, kita tidak akan duduk dalam kemalasan yang bernama kepasrahan, dan berpikir bahwa mungkin itu adalah kehendak Allah untuk tidak memberikan jawaban. Tidak, pasti ada sesuatu dalam doa yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, yaitu seperti anak-anak dan percaya. Kita harus mencari anugerah untuk berdoa sampai jawaban itu datang. Jauh lebih mudah bagi kedagingan kita untuk menyerah tanpa jawaban daripada berserah untuk diselidiki dan disucikan oleh Roh Kudus, sampai kita belajar untuk berdoa dengan iman. Ini adalah tanda-tanda mengerikan dari penyakit hidup kekristenan di hari-hari ini, bahwa banyak yang mudah puas tanpa mengalami secara nyata jawaban dari doa. Mereka berdoa setiap hari, mereka meminta banyak hal, dan percaya beberapa doa itu akan didengarkan, tetapi hanya mengetahui sedikit tentang jawaban doa yang langsung dan pasti sebagai aturan hidup sehari-hari. Dan inilah kehendak Bapa. Dia mencari persekutuan dengan anak-anaknya setiap hari dengan mendengarkan dan mengabulkan permohonan mereka. Dia menghendaki agar kita datang kepadanya hari demi hari dengan permintaan-permintaan yang berbeda. Dia menghendaki hari demi hari melakukan apa yang kita minta. Dalam jawaban doa darinya lah, orang-orang kudus di masa lalu belajar untuk mengenal Allah sebagai Allah yang hidup, dan tergerak untuk memuji dan mengasihinya. Guru kita menunggu untuk menanamkan hal ini dalam pikiran kita. Doa dan jawabannya, Sang Anak meminta dan Sang Ayah memberikan, tidak dapat dipisahkan. Karena itu, marilah kita mempercayai Yesus untuk mengajari kita bagaimana untuk berdoa sehingga jawaban itu datang. Apa arti korban dalam Markus 7 ayat 11? Kata kurban hanya ditemukan dalam Markus 7 ayat 11. Penafsirannya diberikan dalam ayat yang sama, dipersembahkan kepada Allah sebagai pemberian. Kata itu menggambarkan sesuatu yang harus dipersembahkan kepada Allah atau diberikan kepada perbendaharaan suci di bait suci. Jika sesuatu adalah kurban, maka kurban itu didedikasikan dan dipisahkan untuk digunakan oleh Allah. Dalam konteks Markus 7 ayat 1-13, Yesus berbicara kepada orang Farisi tentang ritual tanpa realitas. Orang Farisi telah bertanya mengapa para pengikutnya tidak mencuci tangan mereka sesuai dengan tradisi ritual para penatua. Mencuci tangan ini bukanlah seperti yang kita bayangkan saat ini dengan sabun dan air. Itu bukan untuk kebersihan, melainkan itu adalah ritual yang ditentukan yang dilakukan sebagai pertunjukan kesalehan.
Dalam menjawab pertanyaan orang Farisi, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah menolak perintah Allah untuk menjaga tradisi mereka sendiri. Yesus memberikan bukti korupsi mereka terhadap hukum dengan mengutip penggunaan kurban. Musa telah memerintahkan umat Allah untuk menghormati ayah dan ibu mereka, tetapi orang Farisi meniadakan perintah itu dengan mengajarkan bahwa mereka dapat memberikan uang ke bait suci sebagai ganti membantu orang tua mereka yang membutuhkan. Uang apapun yang mungkin telah digunakan untuk menyediakan bagi orang tua yang lanjut usia dapat didedikasikan untuk perbendaharaan bait suci sebagai gantinya. Mengatakan, ini adalah kurban, akan membebaskan seseorang dari tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Dengan kata lain, orang Farisi mengambil persembahan kurban yang sah dan menggunakannya dengan cara yang tidak sah dan licik untuk menipu orang tua mereka dan memperkaya diri mereka sendiri. Dengan demikian, hukum Allah dibatalkan. Yesus memberitahu orang Farisi bahwa penyalahgunaan kurban mereka adalah alasan jahat untuk menghindari melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Allah tidak pernah bermaksud bahwa prinsip baik mengabdikan sesuatu untuk bait suci harus diputarbalikkan untuk tidak menghormati ayah dan ibu. Ritual tanpa realitas adalah inti dari agama Farisi. Itu juga ritual tanpa kebenaran dan tanpa hubungan. Yesus mengajarkan bahwa tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, ritual tidak berguna apapun, dan tradisi manusia tidak boleh merebut otoritas firman Tuhan. Hidup yang inside out, apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Markus 7 ayat 15. Konteks dari ayat di atas adalah kritikan serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang mempertanyakan Yesus dan murid-murid yang makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Jawaban langsung Tuhan Yesus terhadap hal ini adalah bersumber dari Yesaya 29 ayat 13, yaitu, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tuhan Yesus menekankan masalah hati, bukan semata tindakan di luar. Inilah yang dimaksud menghidupi kekristenan kita secara inside out, dari dalam keluar. Bukan tindakan dan perilaku semata yang penting, tetapi semua itu muncul dari hati yang mau taat kepada Tuhan, baik itu dalam hal ritual dan ibadah maupun tindakan lainnya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul pikiran jahat, dan kemudian Tuhan Yesus mendaftarkan 6 tindakan jahat dan 6 sikap hati yang jahat. Semua mulainya dari hati, dari dalam keluar. Ada hal penting bagaimana mengaplikasikan konsep inside out ini, yaitu mengerti mengapa dalam melakukan sesuatu. Janganlah berkata, yang penting sudah melakukan, tetapi belajarlah mengapa hal itu harus dilakukan. Misalnya, mengetahui mengapa ada rangkaian liturgi dengan urutan tertentu dan detil liturgi tertentu, menolong kita menghayati dan menjalankan ibadah secara liturgikal, bukan hanya sekedar yang penting saya mengikutinya. Mengerti mengapanya, menolong kita menikmati, menjalankannya, mengerti konsep hari Sabat yang buat orang Kristen dirayakan setiap hari Minggu, yaitu untuk beristirahat dan beribadah. Hal ini menolong kita untuk menikmati setiap hari Minggu, bukan cuman sekedar menikmati hari libur dan tidak bekerja. Hal kedua adalah penting untuk menjaga hati, yaitu pusat kehidupan manusia berdasarkan konsep Yahudi. Hati yang tertuju kepada Tuhan dan berpusatkan Tuhan. Dan hal ini bisa dipelihara dan dijaga dengan firman Tuhan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Mari hidup inside out,
yaitu hati yang dipenuhi firman yang memunculkan semua hal yang baik yang diperkenan Tuhan. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.